Jadi gini, terima kasih rekan-rekan media bahwa hari ini kami dengan Bang Safir melaporkan terkait dengan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh mantan istrinya. Dan reaksi ini pada dasarnya adalah kemarin mantan istrinya beliau itu melakukan LP juga terkait dengan pencemaran nama baik juga. Nah, memang laporan kami hari ini memang agak-agak alot karena harus konsultasi dengan teman-teman di cyber. Nah, tetapi pada saat setelah selesai koordinasi dengan teman-teman cyber sehingga laporan kami juga diterima. Mantan istri inisialnya siapa, Bang? MI ya. Pernyataan yang mengandung pencemaran nama baik itu kemana, Pak? Iya, jadi di dalam video di acara Kuya itu pada dasarnya ada menuduh bahwa diduga beliau ini menjual mobilnya mantan istrinya. MI. Terus ada lagi mungkin itu aja. KDRT semua macam. Menyangkut terkait dengan KDRT. Nah, padahal beliau ini tidak pernah melakukan KDRT. Nah, soal harta gono gini mungkin. Nah, kalau menyangkut harta gono ini kan belum pernah digugat. Nah, pada dasarnya kan Bang Safir dulu yang gugat cerai istrinya. Nah, kalau kita mengacu pada konstelasi hukum Islam itu harusnya harta gono gini itu harus dibagi 1/2 gitu loh. Berarti ini bisa dibilang laporan ini juga sekaligus laporan soal penggelapan harta gono gini apa sebenarnya? Kalau menyangkut penggelapan mengenai harta gono gini nanti kami sebentar pikirkan dulu karena untuk terkait dengan laporan ini kami belum lapor. Berarti bukti yang dilampirkan, Bang, tadi kan? Bukti yang kami mau lampirkan dan sementara kami usahakan untuk penuhi adalah mengenai link link YouTube, kemudian dengan transkripnya yang kami duga bahwa ini yang merupakan bagian daripada pencemaran nama baik. Jadi fokus saat ini adalah pencemaran nama baik ya, Bang? Iya, benar. Bang, kemarin ditanyakan sama Mbak Ica juga, kenapa sekarang tiba-tiba muncul terus membeberkan hal negatif tentang dia gitu. Mungkin Bang saya punya alasan sendiri. Bukannya baru sekarang sebenarnya, cuman kan emang permasalahan ini tuh belum lama ini baru saya coba komunikasikan dengan si MI ya. MI, namun memang mendapat tanggapan yang tidak seperti yang saya harapkan gitu. Terus kenapa bisa muncul ke media? Karena kebetulan kan di sini kan kuasa hukum juga ada Bang Farad ya, Bang Farad Abbas. Dan kebetulan kan sama-sama kita tahu Bang Farad Abbas sekarang ini lagi kuasa hukum juga dari Pak Dodi Sudrajat gitu ya. Bukan kenapa baru sekarang ya, karena memang akhir 2019 itu pada saat saya menggugat itu memang saya belum sempat masukkan gugatan gono gini karena saat itu kan seperti yang saya sampaikan sebelumnya kalau di situ memang masih ditinggali sama MI sendiri, ibunya dan anaknya. Jadi saya berpikir ya kasihan juga kalau saya gugat gitu, mau tinggal di mana saat itu kan. Nah, tapi setelah saya melihat kalau ya sudah ada tempat lain yang akhirnya saya mencoba untuk berbicara baik-baik ya secara pribadi dengan harapan ya bisa selesai dengan ya antara saya dan sama dia aja gitu. Tapi ya itu tadi bukan harapan damai yang saya dapat, justru malah ditantang untuk melakukan ini semua gitu sampai untuk luar penelitian. Tapi kan bisa dibilang Marissa Ica kan mengungkapkan bahwasannya udah nggak ditinggalin lagi. Kayak oh ya? Ya. Nggak mungkin. Tapi kan katanya kalau mau ngambil soal rumah ya ambil aja gitu. Gimana tanggapannya mungkin? Enggak sih, kalaupun rumah itu kan kalau mau diambil aja tanpa ya melalui proses hukum ya itu lebih baik, dan itu yang saya harapkan sebenarnya gitu. Belum ada omongan ke sono? Sudah. Justru malah dia sekarang balik lagi nih. Dibilang kan harusnya lewat kalau mau ambil rumah itu ya harus ke pengadilan. Dan itu yang dia sering membolak-balikan seperti itu sebenarnya. Oke, Bang Safir mungkin baik lagi awal pernikahan di tahun berapa dan 2014. Dan berjalan berapa lama? Jalan 5 tahun ya. 5 tahun. 2019. Oke, ini kan isunya makin panas kan, apalagi kan
salah satu akun gosip pun memblow up masalah yang terjadi dengan M ini. Gimana nih Bang, artinya makin sini makin banyak yang speak up di sosmed segala macam. Sebenarnya iya sih, saya juga sebenarnya nggak kepengen semua ini jadi konsumsi publik ya. Saya sih berharap ini semua awalnya itu sudah bisa ada kesepakatan yang antara saya dengan dia itu, maksudnya nggak ada yang saling memberatkan gitu ya. Tapi karena memang dia yang lebih dulu speak up di depan media, kita tahu kan dia lebih dulu berkuar-kuar di story-nya dia sendiri pribadi, bahkan di Uya-Kuya kemarin gitu, yang sampai akhirnya ya saya merasa dicemarkan nama baik saya, karena yang disampaikan dia itu saya bisa berani bertanggung jawabkan kalau itu semua nggak benar. Saya bisa buktikan itu. Tapi kan bisa dibilang kan belum lama ini kemarin Marissa Ica sendiri kan melaporkan ke Polda Metro Jaya. Ya. Nah, gimana tanggapan dari? Ya nggak masalah, itu haknya dia. Dan begitu pun sebaliknya, saya pun juga punya hak untuk melapor balik. Bang, apa kan Marissa bilang Bang terkesan tiba-tiba merapat ke kubunya Pak Dodi untuk menyerang dia. Ada apa nih, Bang? Itu asumsi mereka. Yang salahnya itu cuman ya pemikiran dia sendiri gitu. Saya dengan Pak Dodi kan nggak ada urusan. Saya cuman ya apa salahnya jika saya bersilaturahim sama orang siapapun gitu, yang saya anggap ya selama ini kan mereka juga nggak jahat sama saya kok, nggak pernah ada masalah apa-apa. Dan kehadiran saya ke sana itu terkait masalah saya ada apa namanya ketemu sama Bang Farhad saat itu. Kebetulan di situ tuh ada Pak Dodi, ada Prof Bambang dan lain-lain juga ada gitu. Jadi keterkaitan kalau di sangka seperti itu ya, saya pikir sih mereka terlalu gampang menyimpulkan sesuatu gitu tanpa mengklarifikasi sesuatu. Atau mungkin dia seperti itu karena dia ketakutan kali. Iya, semua ini bisa muncul ke publik. Bisa dibilang kan ini waktu itu pas lagi bercerai ya, ada dua hal yang diungkapkan oleh Marissa Ica sendiri. Yang pertama, Bang Safir KDRT, yang kedua selingkuh. Mungkin gimana tanggapannya? Saya bisa memastikan, silakan buktiin kalau saya selingkuh gitu ya. Jadi pada saya sendiri menyampaikan sama dia, jadi saya tidak pernah menyampaikan dia selingkuh loh. Iya kan? Ya. Nah, tapi kalau dia menyampaikan saya selingkuh, itu salah satu yang menjadi bukti untuk pelaporan kita nih, pencemaran nama baik gitu ya. Kalau KDRT, saya tidak bilang saya nggak KDRT, tapi saya ribut dari yang namanya perkara rumah tangga. Ya mungkin banyak lah, bahkan mungkin lebih ada yang lebih dari saya gitu dalam masalah rumah tangganya gitu yang melakukan. Tapi ini kan ada perkelahian, ada pertengkaran antara saya dengan Marissa sampai akhirnya terjadi adu fisik lah. Ya bukan, ya saya juga waktu itu kan saya dicakar, baju saya juga sobek gitu kan, ya semua juga ada. Cuman kan saya tidak sempat di foto segala macam gitu, karena tujuan saya kan emang nggak ada seperti itu gitu, nggak ada gitu. Tapi kan setelah itu ada kebahagiaan. Artinya kan kalau dia mau ambil itu sebagai kesimpulan untuk jadi KDRT, harusnya kan nggak ada kebahagiaan lagi setelah itu. Tapi ini kan ada. Kapan saya KDRT itu kan harus ada visum. Ada visum itu ada harus LP. Nah, setelah saya KDRT itu apakah ada kebahagiaan setelah itu atau tidak ada, itu boleh. Itu sah-sah aja menurut saya. Ya kan? Iya. Menyebutkan katanya di kejadiannya di Mekah kalau nggak salah. Oh iya, ini lagi yang lagi viral. Jadi terkesan saya ini benar-benar manusia yang udah nggak punya ini sama sekali ya di depan Ka'bah. Mas, suami mana atau laki-laki mana yang ketika tahu pasangannya itu tidak tidur di kamar itu, dia tidur di mana? Siapa yang nggak marah? Tetapi di saat itu bukan saya langsung pukul, tidak. Dia tuh berusaha untuk menyangkal. Sementara yang saya temukan di handphone dia memang ada janjian sama ustadz kita yang pandu kita saat itu di sana. Dia tidur di situ dan dia pun sendiri akhirnya menyampaikan itu. Ya, aku tidur di tempatnya Pak Ustadz karena dia kasihan sama aku gitu kan. Dan namanya kita berantem, kan dia yang lebih dulu keluar dari kamar waktu itu. Jadi menurut saya penyampaian dia itu sebenarnya saya benarkan soal perkelahian itu, tetapi yang dia sampaikan ke publik itu tidak seperti itu. Jadi akhirnya ya nggak seperti. Jadi akhirnya opini publik ini menggiring memojokkan saya gitu. Mas Safir, terkait harta gono gini itu hanyakah rumah atau ada benda bergeraknya sendiri? Benda bergerak kan sudah dijual dia. Itu mobil? Mobil yang saya belikan dia tuh dijual dia tanpa izin saya, tanpa sepengetahuan saya gitu. Jadi udahlah, buat saya itu udah cukup rumah aja lah gitu. Akan mengurus ke pengadilan juga? Pasti. Kalau nggak menemui Detektor terang ya sudah. Berapa nominal harga rumah saat ini? Nggak lebih, ya nggak sih, rumahnya sih nggak gede banget, cuma Ada ya sampai miliaran? kurang lebih 2 M lah. 2 M. Bang, kemarin kan bisa dibilang M ini kan melakukan laporan pencemaran nama baik karena dituduh memakai narkoba. Mungkin gimana tanggapan dari
Bang Safir sendiri? Saya dari statement saya dari pertama kali di Uyakuya, bahkan sampai di ini juga, saya mengiyakan itu, tetapi kan di masa lalu itu bersama dia, sama-sama dia gitu. Saya sama dia dan itu ada saksinya loh. Ada saksinya, orang yang pertama kali memperkenalkan saya dengan Marisha itu, sekarang ini kan kemarin belum lama itu kan digebukin sama Marisha, kita tahu ya. Jadi, nah anak ini kan juga mungkin masa dendam gitu ya. Jadi, dan memang dia orang yang tahu fakta, dia yang lebih tahu banyak kehidupan Marisha. Nah itu nanti akan saya jadi saksi untuk yang dia di perkara yang selanjutnya. Untuk pasal sendiri apa kali ini lapor baliknya? Laporan untuk saat ini kami juga mengacu pada Undang-Undang IT pasal 27 terkait dengan pencemaran nama baik. Nah, kami dari kuasa hukum sudah koordinasi dengan teman-teman tim di cyber karena memang agak-agak alot tadi. Teman-teman media tadi kan lihat sendiri tadi. Yeah. Koordinasi ke dalam. Nah, sampai sekarang kami masih sementara penuhi yang diminta terkait dengan link yang kami harus masukkan di dalam disk itu karena klien saya ternyata nggak bawa tadi, lupa tadi itu. Jadi hanya itu lalu sudah diproses keluar ini. Bang, mungkin ada terakhir ada mau dijawab buat Marisha? Paling gini, selebihnya kan saya serahkan sama kuasa hukum saya Bang Frans ini untuk bisa melakukan upaya-upaya seperti apa gitu. Dan untuk Marisha sendiri, saya pikir dia sudah keterlaluan ya, karena dengan dia membuat laporan seperti ini, artinya buat saya dan buat kami adalah berarti dia dengan sengaja dan menyetujui bahwa ini akan dibuka ke ranah publik nanti. Karena seperti apa proses hukum yang berjalan, saya sangat yakin kalau saya di pihak yang benar, saya bisa bertanggung jawab apa yang saya sampaikan. Artinya nanti hasil dari penyelidikan dan hasil putusan dari sini itu, dari pihak kepolisian itu nanti yang pasti akan saya publish gitu. Dan di situ kan nanti sama-sama kita bisa melihat seperti apa sih fakta yang selama ini itu yang disampaikan dia itu benar apa tidak, nanti sama-sama. Begitupun juga dan sebaliknya, apa yang saya sampaikan ini benar apa tidak, nanti akan teman-teman wartawan bisa mengetahui sendiri itu. Terima kasih Bang. Terima kasih ya. Kapan Bang?